Anak didik khususnya melalui buku tentu harus berhati-hati. Bahasa dan isinya harus disesuaikan dengan usia mereka, sehingga mudah dipahami. Jika memang kisah Bang Maman dari Kalipasir yang sempat menghebohkan masyarakat, tak layak dijadikan bacaan siswa, sejumlah pertanyaan menyeruak. Di antaranya, bagaimanakah kinerja pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut? Kenapa kalangan pendidik tidak memilih kisah lain untuk memenuhi materi lokal dalam kurikulum? Bagaimanapun pengadaan buku penunjang atau materi lembar kerja siswa adalah tanggung jawab pemerintah. Dinas Pendidikan amat berperan penting dalam mengawasi pilihan buku-buku penunjang di sekolah. Tak hanya menyangkut materi, tapi juga transparansi pengadaannya. Sedangkan di kalangan masyarakat sudah menjadi rahasia umum, banyak oknum guru atau sekolah mendapat fee dari penerbit buku. Sebuah praktek yang amat merugikan masyarakat, sebab harga buku menjadi relatif mahal. Dan pada akhirnya, sekolah kurang selektif dalam memilih buku, karena uang yang bicara. Mereka itu saya mengajak pada para guru, pada pengurus yayasan, kepala sekolah untuk hati-hati memilih LKS tadi. Manfaatkan sajalah buku-buku wajib atau buku pengayaan yang sudah mendapatkan akreditasi, mendapatkan persetujuan dari pusat kurikulum dan perbukuan itu. LKS itu sebenarnya tidak ada di dalam sistem perbukuan kita, oleh karena itu sistem seleksinya kita serahkan kepada kepala sekolah, pada guru yang bersangkutan. Ini namanya aja lembar kerja siswa. Para guru bisa menyiapkan sendiri. Oleh karena itu guru tidak boleh malas, dia harus mengembangkan sendiri. Karena semua dunia ini ditarik ke dunia pasar sih ya. Jadi segala sesuatunya serba dijadikan dunia usaha, dan kemudian banyak dunia usaha itu mengambil alih peran pendidikan di sini. Sehingga kegiatan-kegiatan pembelajaran itu seperti penyediaan buku itu diambil oleh perusahaan-perusahaan buku ya. Memang agak sulit kita melihat apakah karena terkait dengan ada keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh guru, oleh sekolah, atau oleh pihak-pihak lain di dalamnya itu. Jadi paling tidak secara langsung atau tidak langsung memang ada ya. Buku LKS yang oleh para pengajar di sekolah-sekolah kerap dijadikan sebagai sebuah amunisi memang laksana kue yang diminati banyak penerbit. Meskipun harganya relatif murah, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per eksemplar, pasar LKS sangat celah. Bayangkan jika di sebuah daerah terdapat 1.000 sekolah yang masing-masing kelas misalnya dipenuhi oleh 40 siswa. Berarti dibutuhkan 40.000 eksemplar LKS. Jika satu LKS memberikan keuntungan Rp1.000, bisa diperkirakan uang yang diterima penerbit untuk LKS satu mata pelajaran saja. Lebih luas lagi, jika tahun 2011 lalu, jumlah murid SD di Indonesia adalah 31 juta dengan jumlah buku LKS yang lebih dari 1, maka perputaran uang di bisnis buku LKS ini sungguh menggiurkan. Jangan sampai LKS itu diadakan karena ada interest bisnis yang lebih dominan. Interest bisnis yang lebih dominan itu ada penerbit yang dia mendapat konsesi dari otoritas, kemudian dia bisa mengedarkan. Salah satu problem dominan di dalam pengadaan buku sekolah itu adalah dominannya kepentingan bisnis. Dan ini memang masuk akal karena kalau kita bicara masuk di dalam dunia perbukuan di pendidikan formal itu memang volumenya sangat besar kan? Volumenya sangat besar. Jadi ini bisnis even marginnya kecil tapi volumenya besar. Jadi ini yang harus dibenahi. Kemudian yang kedua harus dipisahkan antara jadi institusi pendidikan itu yang mendidik, jangan dicampur dengan dagang buku kan. Nah ini yang selama ini ada aturan tapi juga tidak tegas. Tidak lengkapnya buku yang disediakan pemerintah, kreativitas guru yang tergugat oleh pasar, hingga budaya kritis dari orang tua terhadap sekolah yang belum terbangun, menjadikan bisnis macam buku LKS ini beban tersendiri bagi orang tua siswa. Gimana kalau ada uang saya beli, kalau enggak ya, saya kayak tadi ya, saya beli satu aja buku LKS-nya. Karena saya bagi-bagi dengan kakaknya juga harus ada beli LKS. Jadi saya pentingin yang SMP dulu. Harganya kemarin aja, nah ini 80 lebih ya. Ya saya bilang tadi nggak kebeli, saya cuma kebeli satu. Kami itu yang berapa tuh? 17,5 ya, saya lupa ya. Saking banyak anak.
Heboh cerita Bang Maman dari Kalipasir adalah pelajaran berharga buat kita semua agar lebih serius lagi mengembangkan sarana-prasarana pendidikan anak-anak kita. Pihak terkait janganlah abai lagi karena silau oleh uang dari bisnis penerbitan buku. Pemerintah tidak boleh lepas tangan, sebab anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Mereka memiliki psikologi tersendiri yang khas dan unik. Jangan sampai anak-anak kita menjadi rusak karena keteledoran kita. Demikian laporan Aprilia Yahya dan Elang Triwari dari Jakarta.